Pernahkah kamu berpikir, mengapa waktu terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang? Mengapa ia seolah hidup, namun tak memiliki wajah? Dan mengapa setiap detik yang kita sebut, sekarang, langsung berubah menjadi masa lalu, bahkan sebelum kita sempat memahaminya? Waktu bukan hanya sekadar hitungan detik, menit, atau jam. Ia adalah tirai halus yang memisahkan alam fana dari yang abadi, ciptaan dari Sang Pencipta yang keberadaannya tak terikat olehnya. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu, sebagaimana tercatat dalam surat Al-Asr ayat 1-2. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu adalah saksi bisu seluruh sejarah manusia. Saksi dari kelahiran, kebangkitan, dan kehancuran setiap peradaban. Namun, di balik kesunyian detiknya, waktu menyimpan rahasia yang lebih dalam. Rahasia tentang penciptaan, takdir, dan hakikat keberadaan. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum langit, bumi, cahaya, dan bahkan ruang itu sendiri, tidak ada apapun kecuali Allah. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Dahulu Allah ada, dan tidak ada sesuatu pun selainnya." Kalimat ini mengguncang batas nalar manusia. Ia menegaskan bahwa keberadaan Allah mendahului waktu itu sendiri. Artinya, waktu bukanlah sesuatu yang kekal. Ia diciptakan, seperti halnya langit dan bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayat ini menjadi isyarat bahwa waktu muncul bersamaan dengan penciptaan. Sebelum itu, masa tidak memiliki makna. Tidak ada sebelum atau sesudah. Yang ada hanyalah keberadaan absolut Allah, tanpa arah, tanpa dimensi, tanpa ruang. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa 6 masa bukan berarti 6 hari seperti yang kita pahami di bumi, sebab hari dan waktu belum eksis sebelum penciptaan bumi dan matahari. Maka, masa di sini adalah bentuk, tatanan tahap demi tahap, atau dimensi ketetapan ilahi. Para mufasir modern menambahkan, inilah proses kosmik. Sebuah tahapan panjang yang menggambarkan struktur ruang dan waktu yang diciptakan serentak, bukan sekadar hari-hari literal. Dalam fisika modern, teori relativitas Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu tidak terpisah. Mereka membentuk satu kesatuan yang disebut space-time. Jika ruang tidak ada, waktu juga berhenti. Dan jika alam semesta belum diciptakan, maka tidak ada waktu yang berjalan. Dengan kata lain, pernyataan Nabi bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu, sejalan dengan pengetahuan modern bahwa waktu adalah makhluk. Karena ia pun diciptakan. Waktu adalah penjara bagi makhluk, tetapi bukan bagi Sang Pencipta. Allah tidak pernah menunggu, terlambat, atau terkejut. Semua peristiwa, masa lalu, sekarang, dan masa depan tampak serentak di hadapannya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Perintah, kun fayakun, tidak membutuhkan waktu. Ia tidak mengenal penundaan. Sebab Allah berkehendak di luar waktu, dan seluruh ciptaan tunduk dalam sistem waktu yang Ia ciptakan. Para sufi mengatakan, manusia hidup di antara dua tiupan. Tiupan pertama adalah kelahirannya ke dunia waktu, dan tiupan kedua adalah keluarnya dari jerat waktu menuju keabadian. Ibnu Arabi menjelaskan dalam Futuhat Al-Makkiyah bahwa waktu bagi Allah bukanlah yang berlalu, melainkan yang hadir selamanya. Seluruh zaman, dari masa Adam hingga hari kiamat berada dalam satu kehendak ilahi yang utuh. Dalam sains, waktu bukan konstan. Di dekat kecepatan cahaya, waktu melambat. Di medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam, waktu bahkan bisa berhenti relatif terhadap pengamat di luar. Al-Quran memberi isyarat yang serupa sebagaimana tercatat dalam surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini tidak hanya bersifat simbolik, tapi juga konseptual. Ia menggambarkan relativitas waktu antara dunia dan alam ketuhanan, bahwa ukuran waktu bukan absolut, melainkan tergantung dimensi keberadaan. Bayangkan, bagi manusia, 1000 tahun adalah usia peradaban. Namun bagi Allah, ia hanya seperti satu hari. Begitu kecil kita di hadapan lautan eksistensi yang luas ini. Namun di balik itu, Allah memperhatikan setiap detik kehidupan kita.
Detik yang baginya mungkin hanyalah satu nafas tunggal dari ciptaan yang panjang. Waktu merahasiakan dirinya bukan karena ia jahat, tetapi karena ia hanyalah cerminan dari kekuasaan yang jauh lebih tinggi. Ia menampakkan keteraturan agar manusia belajar makna kehidupan, tapi menyembunyikan hakikatnya agar manusia tetap rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Kita sering berpikir waktu hanyalah alat ukur. Tapi dalam pandangan Al-Quran, waktu adalah entitas ciptaan, bagian dari sistem ilahi yang hidup dan berinteraksi. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 44. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Perhatikan, ayat ini menggunakan kata kerja yuqallibu yang berarti memutar, menggerakkan, menggilir. Seolah waktu adalah denyut yang Allah hidupkan, bukan sekadar perhitungan mekanis. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki keadaan hidup, bahkan jika tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Langit bertasbih, batu tunduk, bahkan waktu sendiri berzikir kepada penciptanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Maka, waktu yang mengalir, berputar, menua dan menghapus, juga merupakan bagian dari zikir semesta. Setiap detik yang berlalu adalah tasbih dari ciptaan kepada Sang Kholik. Dalam banyak hadis, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk yang bertugas mengatur perjalanan waktu dan peristiwa. Rasulullah bersabda, malaikat silih berganti di antara kalian, sebagian pada malam dan sebagian pada siang. Hadis ini menunjukkan bahwa siang dan malam bukan hanya fenomena astronomi, melainkan mekanisme spiritual. Malaikat berganti tugas sesuai siklus waktu, seolah waktu itu sendiri adalah pintu bergantian antara lapisan-lapisan takdir. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, waktu adalah wadah amal, dan setiap manusia hanyalah kumpulan dari waktu yang telah ia isi. Artinya, waktu bukan hanya mengalir. Ia menghitung, merekam, dan menimbang. Waktu menjadi saksi di hari kiamat. Setiap detik yang berlalu akan bersuara, setiap hari akan berbicara, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Jika anggota tubuh bisa menjadi saksi, bagaimana dengan waktu yang merupakan tempat di mana semua itu terjadi? Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas Ares. Banyak yang bertanya, mengapa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, padahal dia bisa berkata, kun, dan semuanya terjadi seketika? Para ulama menjawab, karena waktu adalah bagian dari sunatullah, sistem keteraturan yang mengandung hikmah. Allah ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki tahapan, dan setiap tahap memiliki waktu yang tepat. Makna 6 masa dalam beberapa tafsir antara lain. 1. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa masa di sini bukan hari seperti di bumi. Sebab belum ada matahari, belum ada peredaran siang malam. 2. Fakhruddin Ar-Razi menyebutnya sebagai 6 tahap keberlangsungan penciptaan, semacam eon kosmik. 3. Al-Qurtubi menegaskan, itu adalah isyarat atas kesempurnaan tatanan ilahi, bukan batas kemampuan. Jadi, 6 masa adalah simbol keseimbangan dimensi waktu dalam struktur semesta. Setiap masa adalah lapisan realitas yang Allah ciptakan satu demi satu, seperti lapisan waktu dalam arsitektur kosmik. Ilmu modern menyebut bahwa alam semesta bermula dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Namun kata, ledakan, bukan berarti kehancuran, melainkan ekspansi dari satu titik tunggal tak berdimensi. Al-Quran mengisyaratkan hal itu 14 abad sebelum teori itu dikenal sebagaimana tercatat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya? Ayat ini menggambarkan pemekaran ruang dan waktu, yang secara ilmiah identik dengan proses awal semesta. Jadi, sejak awal penciptaan, waktu tidak berjalan seperti jarum jam. Ia berkembang bersama ruang. Ketika alam semesta mengembang, waktu juga mengembang, menciptakan urutan sebab akibat, sejarah, dan kesadaran. Allah menjadikan cahaya atau nur sebagai dasar eksistensi. Tanpa cahaya, tidak ada persepsi, tidak ada kehidupan, tidak ada waktu yang bisa diukur.
Al-Quran menyebutnya dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Namun, cahaya ini bukan sekadar gelombang elektromagnetik yang kita kenal dalam fisika. Ia adalah prinsip eksistensial, manifestasi dari kehendak Allah yang pertama kali mengisi kehampaan. Al-Quran menggambarkan malaikat sebagai makhluk yang bergerak sangat cepat sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai relativitas waktu antar dimensi. Apa yang bagi manusia terasa 50.000 tahun, bagi malaikat hanya 1 hari dalam perjalanannya. Secara sains, ini menakjubkan. Dalam relativitas, semakin cepat sesuatu bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan baginya. Waktu melengkung, dan ini sesuai dengan konsep perjalanan malaikat dalam ayat tersebut. Cahaya tidak memiliki massa, dan karena itu tidak menua. Dalam pandangan metafisik Islam, cahaya adalah perantara antara dunia material dan dunia malaikat. Ia menghubungkan yang kasat mata dengan yang gaib. Sebagian sufi mengatakan, cahaya adalah waktu yang dibekukan oleh kehendak Allah agar dapat dipahami oleh makhluk. Dengan kata lain, cahaya adalah bahasa Allah yang dapat diterjemahkan ke dalam persepsi manusia. Ia membawa informasi, menghubungkan, dan menjadi dasar bagi kesadaran makhluk terhadap perubahan, yaitu waktu itu sendiri. Perhatikan bagaimana Al-Quran menggambarkan konsep waktu yang relatif di berbagai tempat, antara lain. Dalam surat As-Sajdah ayat 5, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perbedaan angka bukan kontradiksi, tapi isyarat bahwa ukuran waktu berbeda-beda tergantung dimensi makhluk. Waktu manusia tidak sama dengan waktu malaikat, dan waktu malaikat tidak sama dengan waktu di sisi Allah. Apakah mungkin, jika setiap makhluk memiliki waktu yang berbeda, maka dunia ini sebenarnya bukan satu garis waktu, melainkan ribuan lapisan dimensi yang saling berinteraksi? Apakah kita hidup dalam fragmen realitas yang hanya sepotong kecil dari keseluruhan? Mungkin inilah mengapa manusia tidak pernah memahami waktu sepenuhnya. Karena kita berada di dalamnya, bukan di atasnya. Waktu bukan sekadar angka pada jam. Ia adalah denyut jantung kosmos, nafas semesta yang berzikir, dan tanda bahwa Allah mengatur segalanya dengan kesempurnaan. Setiap pergantian siang dan malam bukan hanya rotasi bumi, tapi pergantian takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz, tempat di mana semua masa lalu, kini, dan masa depan yang telah tertulis. Sains modern memperkirakan bahwa lebih dari 85% masa alam semesta terdiri dari sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ia tidak memantulkan cahaya, tidak memancarkan radiasi, bahkan tidak bisa disentuh oleh instrumen manusia. Namun, keberadaannya terasa melalui pengaruh gravitasi yang membentuk bintang dan galaksi. Ilmuwan menyebutnya dark matter, atau materi gelap, sesuatu yang benar-benar ada, tapi tersembunyi dari persepsi kita. Dalam Islam, konsep tentang realitas tak terlihat telah disebut jauh sebelum sains mengenalnya. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang goib. Goib atau al-goib dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera. Bukan berarti tidak ada, melainkan tidak bisa dilihat dari posisi dimensi kita. Jadi, apa yang sains sebut dark matter mungkin hanyalah salah satu lapisan dari realitas goib yang Allah ciptakan. Sesuatu yang hadir dalam sistem kosmik, tapi tersembunyi dari dunia indrawi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 38-39. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Dua lapisan realitas, yang tampak dan yang tidak tampak, bersatu dalam satu ciptaan. Ini menunjukkan bahwa semesta yang kita kenal hanyalah sisi terang dari kegelapan yang lebih luas, dan mungkin seluruh sistem waktu dan ruang ini hanya satu dari banyak lapisan yang ada. Para ulama tasawuf membagi alam menjadi beberapa tingkatan. 1. Alam mulk, yakni dunia fisik yang bisa dirasakan. 2. Alam malakut, yakni dunia ruh, energi, dan malaikat. 3. Alam jabarut, yakni dunia kekuasaan ilahi, sumber perintah dan takdir. Dalam pandangan ini, materi gelap bisa dianggap sebagai perantara antara mulk dan malakut, yakni sebuah jembatan eksistensi antara dunia yang kita lihat dan dunia yang kita yakini. Selain dark matter, ada juga dark energy atau energi misterius yang membuat alam semesta terus mengembang dengan percepatan konstan.
Tidak ada yang tahu sumbernya, tapi efeknya terlihat jelas. Apakah ini mungkin bagian dari Amrullah, atau perintah Allah yang terus bekerja dalam semesta? Dalam surat As-Sajdah ayat 5 Allah berfirman, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Ayat ini menggambarkan energi spiritual dan perintah Allah yang terus bergerak dari atas ke bawah. Mungkin, dalam bahasa modern, seperti aliran kekuatan kosmik yang mempertahankan keberlangsungan ruang dan waktu. Albert Einstein pernah berkata, yang paling tidak bisa dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia bisa dipahami. Mungkin karena manusia mempelajari aturan dari Sang Pencipta, walau tanpa menyadari sumbernya. Al-Quran tidak berbicara dengan bahasa laboratorium, tetapi memberikan isyarat metafisik yang sejalan dengan struktur realitas. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya bukan hanya simbol kemurnian, tapi juga dimensi kecepatan. Malaikat tidak terikat pada waktu seperti manusia. Mereka menembus lapisan ruang dalam sekejap, membawa perintah dari Allah tanpa hambatan gravitasi atau jarak. Al-Quran menggambarkan perjalanan malaikat yang lintas dimensi dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat dan ruh naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Artinya, bagi malaikat, waktu mengalir dengan kecepatan yang sangat berbeda dari manusia. Mereka hidup dalam realitas relativistik, seperti partikel cahaya yang melintasi dimensi tanpa tertunda. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ayat ini menandakan perbedaan tingkatan eksistensi. Waktu manusia di bumi berbeda dengan waktu makhluk langit. Setiap makhluk memiliki ukurannya sendiri terhadap perubahan dan peristiwa. Dalam bahasa sains, ini sejalan dengan teori relativitas waktu. Semakin cepat suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu bagi benda itu melambat. Malaikat diciptakan dari cahaya, bergerak dengan sifat serupa. Waktu bagi mereka nyaris berhenti, sementara bagi manusia, ribuan tahun bisa berlalu. Dalam pandangan metafisika Islam, dimensi bukan hanya fisik, tapi juga kesadaran. Semakin tinggi tingkat kesadaran makhluk terhadap Allah, semakin dekat ia kepada pusat eksistensi, di mana waktu kehilangan maknanya. Para arif billah atau orang yang mengenal Allah secara hakiki kadang berkata bahwa mereka menyaksikan masa depan di hadapan mata hati mereka. Bukan karena mereka melihat masa depan secara literal, tapi karena jiwanya menyentuh lapisan Lauhul Mahfuz, tempat semua masa berada bersamaan. Segala sesuatu di alam semesta ini sudah tertulis dalam satu kitab yang sangat agung, yakni Lauhul Mahfuz, atau lembaran yang terjaga. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Dan juga dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Bayangkan Lauhul Mahfuz seperti pusat informasi kosmik, di mana seluruh garis waktu, masa lalu, kini, dan masa depan tersimpan sekaligus. Bukan dalam urutan kronologis, melainkan dalam realitas kesatuan. Para ulama menjelaskan bahwa Allah mengetahui segalanya bukan karena melihat ke masa depan, tetapi karena semua peristiwa berada di hadapannya sekaligus. Dan takdir bukan proses yang menunggu terjadi, tapi skenario yang sudah selesai ditulis dalam kitab yang abadi. Dalam teori fisika, waktu dapat dilihat sebagai dimensi keempat. Bagi pengamat yang berada di luar dimensi itu, masa lalu dan masa depan bisa terlihat sekaligus. Analogi ini membantu kita memahami bagaimana Allah melihat semua zaman tanpa batas waktu. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, dan di sisinya kunci-kunci segala yang goib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Sering muncul pertanyaan, jika semua sudah tertulis, apakah manusia masih memiliki kehendak bebas? Jawabannya, iya, karena waktu adalah panggung bagi ujian. Allah menulis takdir dengan ilmunya yang sempurna, tetapi manusia menjalani waktu tanpa mengetahui isi catatan itu. Waktu bagi kita adalah selubung rahasia, tempat kehendak diuji, iman ditimbang, dan keputusan dibuktikan. Ibnu Taimiyah menulis bahwa takdir bukan paksaan, melainkan jaminan bahwa semua berjalan dalam ilmu dan hikmah Allah. Alam semesta yang kita lihat bukanlah keseluruhan ciptaan. Masih ada lapisan-lapisan gelap yang menampung energi tak terlihat. Dimensi cahaya tempat malaikat bergerak. Dan lembaran takdir yang melampaui waktu.
Waktu merahasiakan dirinya karena ia tidak berdiri sendiri. Ia adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, yakni kehendak Allah yang mengatur seluruh dimensi. Pernahkah kamu merasa waktu berjalan cepat saat bahagia, namun terasa lambat saat menderita? Padahal jarum jam tetap sama. Itu menunjukkan bahwa waktu bukan hanya fisika, tetapi juga kesadaran. Neuroscience modern menyebut fenomena ini sebagai subjective time perception, atau persepsi waktu subjektif. Artinya, otak kita tidak benar-benar merasakan waktu, tapi hanya menghitung perubahan peristiwa. Dalam Islam, kesadaran manusia terhadap waktu berakar pada ruh. Karena ruh berasal dari alam yang tidak mengenal waktu, ketika ia masuk ke dalam tubuh fisik, ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kata, min amri Robbi, menunjukkan bahwa ruh tidak tunduk pada hukum materi. Ia bukan zat, bukan energi dalam pengertian fisika, tapi perintah langsung dari Allah, sebagaimana firman Allah yang menciptakan dengan kalimat kun fayakun. Karena itu, ruh tidak menua. Yang menua hanyalah tubuhnya, wadahnya. Waktu tidak menyentuh esensi ruh, hanya membatasi geraknya di dunia fana. Pernahkah kamu bermimpi panjang, seolah bertahun-tahun, padahal tidurmu hanya beberapa menit? Itu adalah bukti bahwa waktu mimpi berjalan dalam dimensi berbeda. Rasulullah bersabda, tidur itu adalah saudara kematian. Artinya, jiwa kita berpindah dari waktu duniawi menuju ruang yang lebih halus, tempat dimensi waktu tidak lagi linear. Para ulama menyebutnya, alam al-midhol, yakni dunia bayangan di antara jasad dan akhirat. Orang yang mendalam imannya, semakin ia dekat dengan Allah, semakin tipis selubung waktu baginya. Dan cahaya, sebagaimana dijelaskan sains, tidak mengalami waktu. Bisa jadi, para kekasih Allah, para wali dan nabi, ruhnya bersentuhan dengan dimensi cahaya, di mana waktu tidak membatasi pengalaman ruhani mereka. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi akhir dari keterikatan terhadap waktu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dengan mudah, sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Pada saat itu, ruh keluar dari sistem dimensi fisik. Ia tidak lagi dihitung dengan detik atau tahun, melainkan mengalami waktu dalam bentuk kesadaran langsung. Seketika ia bisa berada di mana saja sesuai kehendak Allah. Barzah adalah dunia antara kematian dan kebangkitan. Di sana, waktu tidak sama bagi setiap orang. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, Allah berfirman, dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sebagian ulama menjelaskan, ada ruh yang merasakan barzah sekejap, ada yang terasa ribuan tahun, tergantung kesadaran dan amalnya. Karena itu, waktu di barzah adalah waktu kesadaran, bukan waktu fisika. Ketika kiamat tiba, semua hukum fisika akan runtuh. Waktu berhenti karena sistem ruang dan materi dihancurkan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ingatlah pada hari kami lipat langit seperti melipat lembaran catatan. Langit dan bumi dilipat, itu berarti seluruh sistem ruang dan waktu dikompresi menjadi satu titik kesadaran, kembali kepada sumbernya, yaitu Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa pada hari kiamat, semua makhluk dikumpulkan dalam satu dataran, dan semua amal dihisap dalam sekejap. Bagaimana mungkin miliaran manusia diadili dalam satu waktu? Sebab, di hadapan Allah, tidak ada masa lalu atau masa depan. Semua ada, sekarang, di hadapannya. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Dan urusan Allah pasti terjadi menurut ukuran yang telah ditetapkan. Ketika waktu berhenti, semua yang pernah ada tidak hilang, tetapi kembali ke asalnya. Seperti ombak yang kembali ke laut. Dari Allah kita datang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Ayat ini bukan hanya penghiburan saat musibah, tetapi pernyataan kosmik tentang arah eksistensi. Segala sesuatu berasal dari titik ilahi dan akan kembali kepadanya, termasuk waktu itu sendiri. Dalam kehidupan abadi nanti, tidak ada matahari, tidak ada malam dan siang. Waktu tidak lagi menjadi alat ukur, karena kita hidup di bawah cahaya Allah secara langsung. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 13. Mereka tidak akan melihat di dalam surga matahari ataupun hawa dingin. Surga adalah keabadian tanpa jam.
Kebahagiaan tidak diukur oleh hari, karena setiap momen adalah kehadiran yang penuh, tanpa awal dan akhir. Namun, bagi orang kafir, waktu menjadi siksa yang tak berujung. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Keabadian yang satu adalah nikmat, yang lainnya adalah penyesalan tanpa henti. Keduanya menunjukkan bahwa waktu adalah alat keadilan Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin." Ayat ini adalah inti dari segala misteri waktu. Sebab awal dan akhir hanyalah konsep dalam ciptaan. Sedangkan Allah tidak berada di dalam waktu, justru Dialah yang menciptakannya. Para ulama mengatakan, Allah tidak berubah dari azali ke abadi, sebab perubahan hanya berlaku pada makhluk yang terikat waktu. Ketika Allah berkata kun fayakun, itu tidak berarti ada proses sebelum dan sesudah. Bagi Allah, semua terjadi sekaligus di dalam kehendaknya. Waktu yang kita jalani hanyalah tirai ujian. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa segala yang fana sedang berjalan menuju kekekalan. Setiap detik adalah kesempatan, bukan karena panjangnya waktu, tapi karena nilainya di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yakni kesehatan dan waktu luang." Mereka yang mampu menyadari nilai waktu, akan memahami bahwa ia hanyalah jalan menuju pertemuan dengan Pencipta. Itulah orang-orang yang benar-benar hidup. Waktu adalah rahasia yang menutup segala ciptaan. Ia dimulai dari kalimat kun, dan akan berakhir saat langit dilipat. Ia adalah napas semesta, denyut perintah ilahi, dan ujian bagi kesadaran manusia. Dan ketika semua berhenti, hanya Allah yang tetap. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 Allah berfirman, "Segala yang ada di bumi akan binasa, dan yang kekal hanyalah wajah Rabb-Mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan." Kita tidak memiliki waktu. Kita hanyalah bagian kecil dari waktu yang sedang berlalu menuju Rabb-Nya.